Manusia merupakan subjek terbentuknya suatu karya dan kerangka kerja dalam suatu sistematika. Maka dari itu, kemampuan untuk perencanaan serta pengembangannya selalu dibutuhkan dalam segala bidang usaha yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tim Cakrawala 4 Universitas Negeri Malang mempersembahkan Yellowship Enterprise, lembaga komersialisasi teknologi kampus sebagai wujud teknologi transfer office berbasis framework teaching industry. Untuk mendukung upaya Kementerian Perindustrian dalam pengembangan inovasi alat kesehatan guna menangani pandemi, menggerakkan Yudan dan Sugeng, seorang dosen Universitas Indonesia, membuat inovasi pembuatan vlog swab nasofaring yang diberi nama HS19. Proses produksi HS19 sukses menggandeng berbagai mitra. Akan tetapi, ditemukan kendala dalam proses komersialisasi karena belum adanya teknologi transfer office dan administrasi birokrasi yang panjang. Sehubungan dengan status Yudan dan Sugeng sebagai dosen, tidak memungkinkan untuk mendirikan perusahaan untuk komersialisasi. Maka langkah yang diambil yaitu dengan pengembangan desain organisasi dan perencanaan modal insani untuk usaha alat kesehatan berbasis inovasi kampus, sehingga didapatkan alternatif yang paling ideal yaitu dengan komersialisasi berbasis teknologi kampus dengan framework teaching industry. Sebagai tim konsultan manajemen organisasi dan SDM, akan merekomendasikan desain organisasi dan perencanaan manajemen sumber daya manusia dengan mengadaptasi kebutuhan komersialisasi teknologi kampus dan framework teaching industry. Rumusan masalah yang kami buat ialah dengan model Aesthetic, di mana situation merupakan gambaran keadaan yang dihadapi oleh Yudan dan Sugeng, kemudian complication merupakan suatu hal yang menyebabkan mengapa perlu adanya inovasi, sehingga menimbulkan question atau pertanyaan yang harus terjawab sebagai solusi. Dari situasi dan komplikasi tersebut, kami memiliki 5 pertanyaan yang harus dijawab sebagai solusi. Yang pertama ialah, bagaimana mewujudkan teknologi transfer office di lingkungan kampus untuk mendukung komersialisasi produk. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia untuk teknologi transfer office di lingkungan kampus. Yang ketiga ialah, bagaimana struktur organisasi yang dapat digunakan untuk mendukung teknologi transfer office. Yang keempat ialah, apa saja kriteria dan job desk untuk setiap posisi dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir ialah, apa tolak ukur keberhasilan job description dari masing-masing posisi organisasi tersebut. Keberlanjutan riset ilmiah yang menginginkan komersialisasi ini perlu langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuannya. Langkah-langkah tersebut akan lebih mudah diimplementasikan dengan bantuan kerangka kerja. Berikut kerangka kerja yang kami buat. Terdapat 4 poin, dan di setiap poinnya ada subbagian. Pertama, bagian penelitian dan produksi, di mana di bagian ini Yudan dan Sugeng telah melakukan penelitian dan riset hingga memenangkan hibah LPDP. Kemudian, agar komersialisasi ini terwujud harus memiliki persetujuan dari rektor, di mana masuk di dalam bagian birokrasi kampus dan komersialisasi. Lanjut masuk ke unit kerja khusus usaha komersial yang akan membantu adanya teknologi transfer office. Nantinya akan mendirikan usaha baru agar TTU ini berjalan lebih baik. Kemudian dengan adanya usaha baru ini ada manajemen sumber daya manusia, yakni ada 4 sub, dan harus ada kontinuitas, yakni laporan, pengembangan, dan investasi sumber daya manusia. Diharapkan dengan kontinuitas ini akan membuat riset tidak berhenti di tengah jalan dan terus berinovasi hingga jangka panjang. Dalam hal teknologi transfer office, kami mengusulkan adanya pembuatan badan atau lembaga baru yang dapat menaungi komersialisasi produk hasil riset dari dosen maupun mahasiswa. Badan ini dapat diberi nama Yellowship Enterprise. Universitas Indonesia identik dengan alma mater berwarna kuning. Oleh karena itu, nama Yellowship ini dapat menjadi tanda bahwa badan atau lembaga tersebut milik Universitas Indonesia. Kemudian enterprise yang mewakili bahwa lembaga ini dapat mengembangkan dalam bidang industri maupun bisnis. Kemudian untuk memudahkannya, langkah awal lembaga ini dapat berkolaborasi dengan perusahaan, startup, maupun perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dengan bentuk kerjasama yakni joint venture. Joint venture dapat menjadi alternatif yang efektif bagi Yellowship Enterprise yang masih belum memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai, dan joint venture ini menjadi langkah penguat bisnis dan pengembangan usaha. Keuntungannya dapat memiliki akses peluang pasar dan sumber daya yang lebih besar lagi. Berikut merupakan visi misi Yellowship Enterprise. Pengelolaan sumber daya manusia Yellowship Enterprise. 1. Perencanaan sumber daya manusia dengan menyusun kerangka kerja. 2. Rekrutmen, yang SDM-nya berasal dari Civitas Akademika Universitas Indonesia. Rekrutmen akan dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk pergantian pegawai. 3. Seleksi,
Dilakukan dengan tahap seleksi berkas portofolio, dilanjutkan dengan wawancara. 4. Perjanjian kerja. 5. Orientasi dan penempatan. Untuk mengenalkan anggota baru terhadap lingkungan kerja dan pemberian tugas. 6. Pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi dalam mencapai tujuan. 7. Penilaian kerja untuk mengukur kinerja pegawai. Struktur organisasi Yellowship Enterprise yang kami tawarkan mengadaptasi kebutuhan komersialisasi teknologi kampus. Berikut struktur organisasi yang kami sarankan. Dalam struktur tersebut terdapat garis komando sebagai simbol pemberian tugas oleh atasan kepada bawahan, dan sebaliknya, bahwa akan melakukan pertanggungjawaban kepada atasan, serta terdapat garis koordinasi antara pimpinan dengan Sugeng dan Yudan beserta Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Indonesia yang berperan sebagai penasihat. Yang pertama, pimpinan harus memiliki pengalaman leadership dan berasal dari tenaga kependidikan UI dengan minimal pendidikan S2 atau sederajat. Yang kedua, penasehat terdiri dari Yudan dan Sugeng sebagai penggagas adanya riset pembuatan Flockswap Nasofaring. Yang ketiga, investor dalam hal ini adalah Universitas Indonesia serta mendapatkan dana hibah LPDP. Yang keempat, bagian administrasi dan keuangan berasal dari tenaga kependidikan atau alumni UI minimal jurusan S1 atau sederajat jurusan manajemen atau akuntansi. Yang kelima, bagian riset pengembangan. Kriterianya adalah Civitas Akademika atau alumni UI yang sudah pernah melakukan riset bidang serupa dan mendapatkan validasi. Yang keenam, bagian kemitraan. Kriterianya adalah Civitas Akademika UI yang memiliki relasi baik internal maupun eksternal, memiliki pengalaman sebagai humas, serta mahir negosiasi. Yang ketujuh, bagian produksi adalah para ahli dan peneliti dari Research Center of Biomedical Engineering Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang berkolaborasi dengan beberapa mitra. Kriteria bagian ini juga merupakan lembaga atau perusahaan yang berkompeten dan mampu berkolaborasi untuk menciptakan produk hasil riset. Kedelapan, legal officer merupakan Civitas Akademika atau lulusan UI minimal S1 sederajat jurusan hukum dan telah menyelesaikan pendidikan khusus profesi advokat. Yang kesembilan, bagian pemasaran. Kriterianya adalah Civitas Akademika Universitas Indonesia. Key Performance Indicator merupakan sebuah alat ukur untuk menilai sebuah organisasi dalam melaksanakan setiap tugas untuk mewujudkan visinya. Kami mengusulkan KPI untuk setiap posisi atau jabatan di dalam struktur organisasi. Di dalamnya terdapat tolak ukur dan target kinerja yang nantinya diharapkan dapat menunjang tujuan dari Yellowship Enterprise. Berikut kami usulkan Key Performance Indicator yang dapat diterapkan di dalam Yellowship Enterprise. Dapat disimpulkan bahwa Yudan dan Sugeng menciptakan inovasi berupa pembuatan Flockswap Nasofaring yang diberi nama HS19. Kami menyarankan perusahaan komersial melalui teknologi transfer office dengan mengadaptasi framework teaching industry dengan nama Yellowship Enterprise yang sumber dayanya berasal dari Civitas Akademika Universitas Indonesia serta bekerja sama dengan mitra melalui joint venture. Sinergitas secara tersistem akan mempermudah untuk mencapai tujuan dalam komersialisasi teknologi kampus bagi Yellowship Enterprise serta Universitas Indonesia.